Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat-nikmatnya sehingga sampai detik ini kita masih beraktivitas seperti bagaimana biasanya. Semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir dan juga sebagai nabi penutup dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas pelajaran atau kita akan menyampaikan pelajaran yang ketiga dari pendidikan agama Islam, yaitu sewa, menyewa dan upah. Ya, sewa, menyewa dan upah. Ini bab kelanjutan dari apa? Pinjam meminjam. Ya, saling meminjam. Jadi mohon nanti video yang saling pinjam meminjam ya silakan disimak. Ini berkelanjutan dari bab tersebut. Oke, silakan dibuka pada buku halaman 105. Ya. Silakan dibuka halaman 105. Selain pinjam meminjam, dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan menemukan transaksi sewa menyewa dan upah. Ya. Selain dari pinjam meminjam, dalam kehidupan sehari-hari kita ini juga akan kita temui transaksi ya, sewa menyewa dan upah. Tentu hal ini pun tidak terlewatkan dari dalam Islam. Sudah ada ketentuan yang ditetapkan syariat dan harus ditaati. Oke, itu pendahuluannya. Lalu bagaimanakah Islam memandang sewa, menyewa dan upah? Ya, anak-anakku sekalian, bagaimanakah Islam memandang sewa, menyewa dan upah? Yang pertama atau yang bagian A, sewa menyewa. Pengertian dari sewa menyewa ya atau ijarah dalam bahasa Arab adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa. Ya. Sekali lagi, sewa menyewa atau ijarah dalam bahasa Arabnya adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan dan dengan harga yang telah disepakati. Ya, telah disepakati. Kemudian ketentuannya, perhatikan,
ketentuan sewa menyewa yang pertama, ada barang yang disewa. Ya, ada barang yang disewa. Barang tersebut wajib dikembalikan apabila telah selesai. Ya. Apabila terjadi kerusakan yang tidak disengajai, maka hal itu tidak menjadi tanggung jawab penyewa. Ya. Sekali lagi, yang ketentuan sewa menyewa yang pertama adalah adanya barang yang disewa. Ya. Barang tersebut wajib dikembalikan. Yang namanya sewa menyewa adalah berarti apa? Barang tersebut wajib dikembalikan apabila waktu yang ditentukan sudah selesai. Dan apabila terjadi kerusakan yang tidak disengajai, maka tidak menjadi tanggung jawab dari si penyewa. Karena apa? Tidak disengaja. Jika hal itu disengaja, tentunya itu harus diperbaiki atau diganti. Kemudian yang kedua adalah adanya penyewa. Tentunya adanya penyewa. Tadi ada barang, sekarang ada penyewa. Penyewa itu orang yang menyewa, orang yang membutuhkan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya upah sewa menyewa yang sudah ditentukan. Ya, serta dibayarkan ketika berakhirnya sewaan itu. Ya, itu ketentuan sewa menyewa. Kemudian, lalu apa hukum sewa menyewa? Hukum sewa menyewa dipandang baik dalam ajaran Islam karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sewa menyewa hukumnya itu sama dengan pinjam meminjam. Yaitu apa? Tergantung kepada keadaan. Tergantung kepada keadaan. Ya, sebagai berikut. Ya, keadaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah sunnah. Sewa menyewa hukumnya sunnah apabila keadaannya atau kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Seperti apa? Menyewakan peralatan kebutuhan pernikahan. Di dalamnya ada tenda, ada kursi, ada piring, ada sendok dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Sewa menyewa hukumnya sunnah ini apabila keadaannya atau kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Ya. Seperti yang dicontohkan tadi, menyewakan peralatan kebutuhan pernikahan. Di antaranya seperti tenda, kursi, piring, sendok dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Sewa menyewa hukumnya wajib jika keadaannya mendesak. Perhatikan bedanya sama yang sunnah. Tadi yang sunnah kebutuhan tidak terlalu mendesak, dan sedangkan yang wajib kebutuhannya itu
dalam keadaan mendesak. Contohnya apa? Menyewakan rumah kepada keluarga yang belum memiliki rumah. Ya, ini kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang ketiga adalah haram. Sewa menyewa hukumnya haram jika berada atau tempat yang disediakan, yang disewakan digunakan untuk maksiat. Nah, perhatikan anakku sekalian. Nah, hukum yang haram ini untuk sewa menyewa jika benda atau tempat yang disewakan itu dimanfaatkan atau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menyewakan gedung untuk pesta, dansa atau joget-jogetan atau dangdutan misalkan, karaokean dan sebagainya. Dan juga mabuk-mabukan di dalamnya. Ini sewa menyewa masuk ke dalam kategori haram. Ya, perhatikan. Setelah tadi kita membahas tentang sewa menyewa baik dari segi hukumnya, ya sekarang kita masuk ke hikmahnya. Ya, hikmahnya yang pertama. Perhatikan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa sewa menyewa dipandang dalam Islam, maka sudah tentu transaksi ini mengandung banyak hikmahnya. Di antaranya, ya perhatikan, di antaranya adalah memupuk sikap tolong menolong antar sesama. Ya, memupuk sikap tolong menolong antar sesama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mempererat tali persaudaraan. Ya, dari sewa menyewa ini dapat memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, meringankan beban hidup orang lain. Ya, seperti tadi yang dicontohkan. Ya, menyewakan rumah kepada orang yang membutuhkan rumah itu. Berarti apa? Untuk meringankan beban orang lain. Kemudian yang keempat, mengamalkan salah satu ajaran Islam, yaitu apa? Saling tolong menolong. Kemudian yang kelima dari hikmah sewa menyewa adalah mewujudkan rasa peduli kepada orang lain, ya, bersosial, ya, mewujudkan rasa peduli kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah bagian tentang upah, ya. Upah artinya memberikan sejumlah uang atau benda sebagai imbalan atas suatu pekerjaan. Orang yang mendapatkan pekerjaan dengan cara pembayaran tersebut biasanya disebut dengan tenaga ahli atau tukang. Ya, orangnya disebut tenaga ahli atau tukang. Contoh, ya, seorang tukang tambal ban, ya, menambal ban sepeda motor yang bocor, ya, untuk setiap bagian bocornya misalkan dihargai dengan 10.000, dan ternyata setelah diperiksa-periksa ternyata ada banyak bocornya. Contohnya misalkan ada 2 bocor, ya, berarti apa? Tambalannya menjadi 2 kali tambalan. Tambal yang pertama dengan 10.000, tambal yang kedua 10.000. Jadi berapa semua anak sekalian? Jadi 20.000. Jadi sewanya atau jasanya adalah berapa? 20.000. Oke. Selanjutnya ketentuan upah. Ya. Upah sebaiknya segera diberikan setelah pekerjaan selesai. Ya. Upah itu sebaiknya diberikan setelah pekerjaan selesai.
sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Sahih riwayat Ibnu Majah. Berikanlah upah pekerja upah sebelum keringatnya kering. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukum dari upah ini yaitu tergantung pada niat dan jenis pekerjaan yang diberikan. Yaitu yang pertama, hukumnya bisa wajib. Hukum upah itu wajib jika upah tersebut untuk pekerjaan yang baik dan halal, ya, baik dan halal, seperti upah membangun sekolah atau upah menjahit pakaian, ya. Ini sebagian dari contoh. Dan hukum yang kedua adalah hukumnya haram, ya, jika upah tersebut untuk pekerjaan yang buruk dan terlarang. Ini hukumnya haram. Seperti apa? Upah membangun tempat perjudian. Orang yang membangun tempat perjudian itu, anak-anakku sekalian, maka apa yang ia dapati dari itu, maka itu adalah haram. Tidak boleh diterima, tidak boleh digunakan, dan tidak boleh diberikan kepada orang lain, ya. Atau membuat minuman keras. Minuman keras itu minuman yang mabuk-mabukan, bukan minuman berbentuk keras, ya. Seperti bahan baku, misalkan bata yang keras, tidak. Maksudnya adalah minuman yang dapat memabukkan, dapat merusak, dapat menghilang keseimbangan kita, atau dapat menghilang akal. Nah, ini namanya disebut dengan minuman keras. Dan orang yang mengerjakan ini, orang yang menyewakan atau memberikan atau menuangkan atau melayani, maka hasil dari itu, baik itu adalah upah gaji dalam pekerjaan itu atau orang yang membelinya, itu semuanya adalah haram. Maka tidak boleh dimakan atau dimanfaati itu semua. Oke. Lalu bagaimana hikmahnya? Ya. Pemberian upah mengandung banyak hikmah. Salah satunya apa? Ia akan memupuk sikap tolong-menolong antar sesama dan menyalurkan tenaga kerja. Ya, si fulan, ya, membutuhkan misalkan selokan mampet. Ternyata ada tukang atau ahli dalam hal itu, maka kita menyewakan, ya, kita menyewakan, ya, tentunya dipatoki dengan harga sudah disepakati di awal, sehingga tidak ada rasa atau saling merugikan. Jadi sebelum bekerja itu sudah disepakati di awal berapa upah yang akan diterima, setuju apa tidak. Oke. Dengan begitu pengangguran dan kemiskinan akan berkurang. Nah, ini adalah hikmah dari upah, ya. Hikmah dari upah. Memberikan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan, kemudian kita membayarnya, maka ini adalah salah satu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di muka bumi ini, atau saling membantu, saling menolong juga sama, ya. Itu anak-anakku sekalian, di pelajaran pada pertemuan kali ini, ya. Dan Bapak doakan kepada antum sekalian, anak-anakku sekalian, semoga kita semua dilancarkan
segala bentuk urusan kita, kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk pertemuan berikutnya insyaallah kita mengadakan ulangan harian, ya, ulangan harian pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 3. Jadi tolong dipelajari, murojaah, mengulang, membaca pelajaran-pelajaran tersebut, ya. Pelajaran 1, pelajaran 2 dan pelajaran 3. Silakan dibaca. Ya, sekian dari Bapak dari pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.